Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia dilandai cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa hari ke depan, khususnya jelang pergantian tahun baru nanti? Kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, yang sudah bergabung melalui televideo. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Gadis dan Jason. Ya, terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat tadi di sejumlah daerah dampak dari cuaca buruk menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pak, kalau prediksi BMKG menjelang tahun baru ini, wilayah-wilayah mana saja yang harus mengantisipasi adanya kemungkinan cuaca buruk, Pak Guswanto? Baik, Jason. Hingga akhir tahun 2021 ini, kondisi cuaca masih didominasi oleh hujan lebat dan angin kencang. Dan hingga tanggal 30 sampai 31 Desember nanti diperkirakan terjadi peningkatan intensitas hujan, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan bagian timur, kemudian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Jawa, Bali, dan NTB. Sedangkan untuk Jabodetabek sendiri, prospek kondisi cuaca pada tanggal 31 Desember didominasi dengan hujan cukup merata dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada sore dan malam hari. Demikian kira-kira, Jason. Ya. Pak Guswanto, tapi untuk malam pergantian tahun baru sendiri itu akan prediksinya seperti apa? Akan turun hujankah untuk wilayah DKI Jakarta khususnya, Pak Guswanto? Kalau kita lihat untuk malam tahun baru itu sendiri diperkirakan di DKI Jakarta, Jabodetabek dan DKI Jakarta sendiri itu sepertinya akan turun hujan ya, artinya pada malam hari, sore pada malam hari seperti itu. Tapi intensitasnya tidak terlalu hujan nggak sedang nggak lebat seperti itu. Oke, artinya di malam tahun baru ada potensi hujan, begitu juga sampai dengan lewat tahun baru pun masih ada potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan ini cukup merata ya kalau tadi Pak Guswanto sebutkan wilayah-wilayahnya. Pak Guswanto, tapi selain hujan dengan intensitas yang tinggi atau lebat, ada juga kemudian potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia. Ini prediksi dari BMKG seperti apa terkait dengan potensi gelombang tinggi ini, Pak? Ya. Kalau untuk gelombang tinggi itu sendiri, kita melihat bahwa untuk beberapa wilayah itu kita lihat memang masih didominasi ya. Misalkan kita lihat ya, Jason, bahwa tanggal 26 sampai 31 itu ada tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Itu berpotensi terjadi di perairan Jawa Timur hingga Pulau Sumatera, Samudra Hindia Selatan Jawa hingga NTB. Kemudian masih terjadi di Laut Natuna, Laut Flores, perairan Buru, Seram, Laut Seram bagian timur, Kepulauan Talaut hingga Halmahera, dan beberapa di Papua Barat. Namun ada beberapa lokasi dengan ketinggian 4 sampai 6 meter itu berpotensi terjadi di Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Papua Barat. Demikian kira-kira, Jason. Ya, jadi bukan hanya cuaca hujan saja, hujan lebat saja, tetapi juga ada angin puting beliung tadi dan juga gelombang tinggi yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Lalu apa antisipasi yang bisa dilakukan masyarakat dengan banyaknya cuaca buruk yang akan terjadi, terutama di masa peralihan tahun baru ini? Yang harus dilakukan oleh masyarakat itu ada beberapa hal ya, Gadis. Jadi misalkan kita melihat bahwa menghindari daerah-daerah yang memiliki level kemiringan yang signifikan. Kemudian daerah dengan kondisi lingkungan yang sudah rusak atau menurun daya dukung daya tampungnya, misalkan di bantaran sungai. Kemudian daerah dengan bentang alam yang memiliki risiko tinggi, yaitu sepanjang daerah aliran sungai, daerah pesisir pantai dengan ketinggian daratan yang sama tinggi bahkan lebih rendah dibanding permukaan tinggi laut. Itu yang perlu diantisipasi. Artinya walaupun di dalam merayakan tahun baru, sebaiknya tetap mewaspadai adanya bencana hidrometeorologi akibat daripada kondisi cuaca ekstrim, yang mana bahwa Januari dan Februari itu merupakan puncak musim hujan di seluruh wilayah di Indonesia sebagian besar. Ya, baik. Puncak dari musim hujan ini sendiri akan diprediksi Januari hingga Februari di seluruh wilayah Indonesia. Pak, kalau kita melihat juga ini cuaca buruk, gelombang tinggi tentunya berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan dan juga pelayaran. Prediksinya Pak, bagaimana dengan aktivitas nantinya
pelayaran dan juga penerbangan di Indonesia, mengingat kalau di akhir tahun biasanya juga banyak masyarakat yang harus bepergian dan bermobilitas. Apa kira-kira antisipasi yang perlu dilakukan? Antisipasi yang perlu dilakukan untuk yang di pelayaran, mohon agar menjauhi beberapa titik atau pantai yang tadi saya sebutkan. Misalkan laut yang memiliki gelombang tinggi 4 sampai 6 meter itu di Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Papua Barat. Ini perlu dihindari atau perlu waspada. Kemudian ada beberapa yang tinggi gelombangnya lebih rendah lagi, misalkan untuk pelayaran rakyat ya, kapal-kapal nelayan agar menghindari di 2,5 sampai 4 meter. Seperti misalkan tadi saya sebutkan di perairan selatan Jawa Timur hingga Pulau Sumbawa, Samudra Hindia hingga NTB. Kemudian ada juga di Kaimana, ada juga di perairan Tanimbar dan Kepulauan Aru sendiri. Sedangkan untuk wilayah penerbangan, kita melihat adanya pertumbuhan awan CB yang cukup signifikan, yaitu 50-75%. Itu kita lihat sama beberapa hal, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, sebagian Riau. Kemudian kita melihat juga di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan beberapa bagian lain yang memiliki pertumbuhan awan cumulonimbus cukup tinggi. Demikian kira-kira yang perlu kita hindari. Baik, Pak Guswanto, tadi kita bahas curah hujan lalu juga gelombang tinggi. Kita bahas juga angin, Pak. Kita tahu beberapa kali ada juga potensi angin yang sangat kencang begitu di sejumlah wilayah, bahkan di Tangerang ini berdampak pada pohon-pohon yang tumbang. Nanti seperti apa di pergantian malam tahun baru? Apakah juga akan ada angin kencang yang terjadi atau seperti apa, Pak Guswanto? Baik, Gadis. Kalau kita melihat dari potensi streamline yang ada ya, bahwa potensi angin kencang yang dimaksud adalah potensi angin kencang di mana kecepatannya lebih sama dengan atau lebih besar daripada 45 km per jam. Ini kalau kita melihat daripada konvergensi low level jet dan streamline, itu menunjukkan bahwa di daerah Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, kemudian Jabodetabek sendiri ya, dan Jawa Barat ya. Ini yang perlu diantisipasi, Gadis. Artinya memang sudah disebutkan prediksinya oleh BMKG bahwasanya puncak dari musim hujan sendiri akan terjadi pada Januari hingga Februari. Untuk itu masyarakat diharapkan untuk bisa mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrim ini, yaitu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.